mau lihat lagi? Ayo. Kalau kamu lihat lagi, begini. Begini. Kau ikat. Kau bisa ke tidak? Ini dorang ikat ini. Kau ikat lagi, kasih ikat mati di sini. Yo. Kalau begini, tidak bisa lepas tuh. Nah, bagaimana dia bisa lepas? Coba. Tutup pakai itu, saya kasih masuk lagi dulu. Sabar, saya kasih masuk dulu, biar Yunisun dia lari ke tidak, Kau takut? Lalu, tuh, dia masuk semua gini. Dia masuk. Tutup, cepat tutup. Kau itu sampai 5, 1, 2. Wih! Saya sudah pasti. Lo tidak putus dong? Jual, kita nunggu. Buka dulu. Mama anggapnya salah. Saya ini berapa? 1. Ini? Leda. Ini 2. Ini mana sih? Ini 2. Kan? Lagi nih. Tipa. Oke. Putus. Putus. Nyambung lagi. Apa kita ngomong-ngomong juga? Ini sebagai kakak bisa nanti kalau suatu saat kita balik ke Papua mungkin ya, kita nanti pengen swap juga ke anak-anak yang di rumah kita dulu. Tapi ada yang kelewatan loh Kak, kemarin yang tim dinamik di tim itu salah satunya sesuai dengan fans yang menghubungkan komentar, ada yang jadi surat. Siapa itu? Gak tahu orang kasih semua channelnya dari A-Team itu lo udah ketemu semua, dia nggak tahu siapa yang sampai surat. Ya udah, kita panggil orangnya. Ya. Ada anaknya ya situ ya? Udah masuk ini komandan. Kalau Kasihan ya anak-anak kecil komandan. kalau nongol juga nggak apa-apa. Santai. Kemarin nongol, kemarin ada nongol. Walah, nongol dia komandan. Baru dia Halo ngomong. komandan. Siapa Halo. Siapa namanya? Komando. Gibran. Bajunya baju. Komandonya mana? Komando. Komandan. Tuh. Ada komandonya. Hormat. Ya, Enggak, hormat komandan. Hormat. Komandan. Kasih dulu ya. Oke, Papa ya. Nah ini yang kakak bilang ditunggu-tunggu, kemarin kan udah rame-rame, tapi ternyata netizen kurang puas. terlalu ini. banyak fansnya. Terlalu banyak nih fansnya. Kita sampai capek mencari atas Mbak undang Wadan Pos. Besok lagi gitu terus. Kayaknya belum afdol kalau belum kita undang sendiri ya. Walaupun kemarin sudah Siap. teman-teman tim A-Team, A-Team. Amazing Team ya.
tapi kita undang sendiri ini tokoh bersejarah di Tinggi Nambut. Ya, silakan. Bersejarah sebenarnya netizen sih Komandan. Ini dukungan dari mereka semua. Ya, nggak apa-apa. Itu kan bisa Siap. karena prestasi kalian selama di sana, makanya masyarakat juga kagum, mengapresiasi semua apa yang dilakukan teman-teman di sana. Ya, Siap. Grace. Ini perkenalan lagi aja singkat sama nanti cerita sedikit aja kayak waktu kesan pertama kali, first impression waktu ke Tinggi Nambut sampai akhirnya di sana sampai sekarang pulang gitu. Nggak apa-apa cerita lagi aja. Oke Mbak. Sekarang ya. Besok. Siap. Jadi oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, buat saudara-saudara yang ada di seluruh Nusantara, baik yang melihat video kita nanti setelah ditayangkan oleh Mbak Grace bersama Ayahanda, izin Komandan. Saya mantan Wadan Pos Tinggi Nambut yang bertugas pada saat tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan kebetulan saya memang suka menyatu dengan warga-warga orang Papua sana, karena kenapa? Saya pun juga merasa saya asli putra daerah, karena memang saya aslinya lahir di Tanah Hitam, Sentani. Jadi kadang saya sampaikan ke masyarakat, ke bapak-bapak, ke saudara-saudara yang ada di Tinggi Nambut pada saat itu. Saya ini memang kita beda kulit, beda rambut, tapi darah saya dan ari-ari saya tertanam di tanah Papua. Dan waktu itu bapak saya merantau masih transmigran pertama, dan dia memang awalnya di Tanah Hitam. Nah, makanya saya lahir Tanah Hitam, jadi berarti ya saya termasuk asli orang Papua juga, meskipun cuma numpang lahir. Nah, sepintas itu untuk tempat tanah kelahiran, dan memang aslinya sih emang suku Bugis dari Sulawesi Selatan, itu tepatnya di kota Endrekang. Nah, sudah berkeluarga juga dan anak dua. Dan sebenarnya namanya ya orang kenalnya di sana Wadan Pos di Tinggi Nambut, karena nyebut nama Iksan itu susah. Kalau manggilnya biasanya kayak si Ondo Api, kayak Tuh Ongga itu manggilnya Isan. Nah, selalu ngomongnya Isan. Isan, itu sudah kepala batu be. Padahal susah nyebutin huruf S, dan itulah karena ya keterbatasan mereka untuk menyebutkan huruf mungkin kemudian. Dan untuk kenapa kita bisa sampai ke Tinggi Nambut, ya memang kita dalam memban tugas ya komandannya. Kesejahteraan prajurit adalah tugas, dan kita pun juga merasa bangga, senang diberikan tugas yang mulia berangkat ke daerah operasi, dan itulah yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan dengan tanggung jawab. Ya awalnya sih memang kita nih mendengar nama Tinggi Nambut ini, wow, sana gimana ya Tinggi Nambut ya Mbak Grace ya, karena sejarahnya emang dulu zona merah, bahkan zona yang ini benar-benar seram lah gitu. Tapi yang namanya kita manusia biasa, ya kita kembali lagi selalu berpikir bahwa umur itu sudah ada yang ngatur, sisa kita manusianya yang berbuat dan berusaha, ya sekaligus berdoa, jangan lupa dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kita tetap, apapun itu, hidup memang harus ada tantangan, ya tantangan itu gimana caranya ya harus kita hadapi. Nah, makanya kami pun tekad bulat berangkat 8 orang mengemban misi untuk menjaga keamanan saja, bukan kita datang untuk perang. Makanya kita nyampe di sana, ya pola pikir kita rubah, mindset kita rubah, selalu kita koordinasi dengan pimpinan dan bos yang sebagai pimpinan langsung kita berada di Tinggi Nambut, selalu mengarahkan bahwa kita ini tentara jangan dianggap selalu kita ini keras, padahal kita ini bisa lembut, kita ini orang punya hati, punya perasaan. Jadi kita
merubah mindset bahwa jangan tuh ibaratnya publik ini jangan menganggap bahwa tentara ini keras-keras. Kita juga manusia biasa, kita punya hati dan punya perasaan. Jadi akhirnya kita berbaur dengan masyarakat. Kita menyampaikan bahwa kita ini saudara, kita ini sama-sama manusia biasa. Cuma pekerjaan dan identitas kita saja yang berbeda. Tapi kita ini tetap sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama punya Tuhan, sama-sama ya. Jadi ya hidup sebagai manusia biasa. Jadi ya saling mengasihi, saling memberi, saling menolong. Mereka minjam, ya kita bantu. Kita pun juga butuh bantuan dan tenaga apa segala macam. Mereka pun juga mau membantu. Saya rasa pada umumnya sih kehidupan sosial sih emang di kota dan di sana kayaknya emang di mana-mana manusia sosial emang sama saja komandannya. Iya Mbak Grace ya. Bahaya Kakak Boro. Ini Kakak Boro guys. Bahaya. Weh, Kakak Boro, be. Memang panglima perang, be. Bahaya. Itu boleh. Bahaya, Kakak Moro masih tinggi nih, dia paling tinggi nih sama Kariko. Dia dapat atas 10 lebih tuh. Itu ada plus karena ada tanda tambah tuh. Aduh, berat tadi. Mana itu? Karena emang kita makhluk yang saling membutuhkan siapapun itu dan dimanapun kita berada. Cuma gimana caranya kita membawa diri, memahami adat setempat dan kita bisa masuk masuk berbaur dengan masyarakat sekitar kita. Kurang lebihnya mungkin itu aja Komandan, Mbak Grace. Kalau ada pertanyaan mungkin yang sekiranya Bang bisa Ini Kak, ditanyakan lagi. seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan ini ya. Manggilnya apa sih jadinya? Gibran, Ihsan, atau Wadan pun apa nih? Kakak Iksan. Kenalnya cuma Ihsan aja, Komandan. Ihsan ya. Untuk yang disampaikan Ihsan itu ya betul ya. Jadi terbukti dari bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tim Mandala 1 ini ya, luar biasa. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh kita yang bertugas Satgas itu biasanya ada pendekatan melalui bakti sosial ya. Bakti sosial itu memberikan bantuan makanan, minuman, sembako, dan pengobatan massal. Ada juga melalui memberikan pelajaran ya, seperti di Ilu juga banyak. Tapi ini ada yang spesial di sini pendekatan ini. Beda dari yang lain ya. Tidak semua pos bisa melakukan ini. Ya, kalau pengobatan, ngajar anak-anak itu ya bisa kita semua orang bisa nih. Tapi ada salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Ihsan ini yang di luar kebiasaan yang perlu kita kupas tuntas. Apa itu? Apa itu? Kira-kira. YouTube-nya. Apa nih, Pak Grace? Belum nonton channel YouTube-nya Ihsan ini, apa coba sebutkan nama YouTube-nya? Nama YouTube. Nama channelnya Al Gibran Ihsan. Al Gibran Ihsan ya. Kalau yang penonton ini belum subscribe, segera subscribe supaya bisa melihat pendekatan apa yang dilakukan oleh Ihsan. Tapi kita kasih contoh ini. Ya. Coba apa namanya dijelaskan lah. Ya. Dijelasin dulu nih. Pendekatan apa nih? Kira-kira ini buat teman-teman yang belum nonton kan pasti bingung nih pendekatan seperti apa sih yang Kakak Ihsan lakukan terhadap masyarakat, terhadap anak-anak di sana. Akhirnya bisa sedekat itu, seakrab itu. Bisa terhibur juga. Bisa menghibur mereka juga, mereka yang di sana bosan gitu kan, menghibur sama pendekatan yang Kakak Ihsan lakukan. Coba bisa ceritain. Ya intinya yang awal nih Mbak Grace, izin Komandan. Kita memang mendekati manusia emang pada dasarnya yang menggunakan hati ya memang, karena ketika kita sudah menyentuh hati, kita sudah ya bahasa kerennya mungkin sekarang orang bilang ya ketemu chemistry-nya ya. Jadi bisa tukar pikiran, akhirnya bisa saling menerima. Dan memang ya
paling utama ya emang mungkin melalui hati ya Komandan. Cuma ada sedikit mungkin yang perlu kita ketahui, mungkin bisa membaca watak dia, bahasa tubuh dia. Jadi kita perlu juga memahami bahwa orang ini dia kalau kita seperti ini mungkin dia nggak suka, kalau kita seperti ini dia senang. Tapi melalui proses itulah akhirnya kita berbaur, saling membaca. Oh ini anatomi dan bahasa tubuh dia seperti ini. Jadi tipikal dia bisa kebaca dengan ini ya psikologi kita bisa menangkap bahwa psikologi dia akan seperti ini. Nah, terkadang kan kita coba tanpa sengaja ketemu atau apa, ya ternyata mereka juga suka dengan bercanda. Dan akhirnya, wah kayaknya asik ini saya ajak bercanda. Nah, saya kebetulan orangnya suka selengean lah Komandan, suka bercanda, suka yang aneh-aneh kadang gitu kan. Intinya apa yang orang bisa, saya harus juga bisa. Karena kenapa? Saya nggak mau kalah dengan keadaan. Jadi saya nggak mau prinsip saya, oh benda itu benda mati, ya gimana caranya manusia itu bisa, kok saya nggak bisa, saya harus juga bisa. Paling tidak mendekati lah. Mungkin contoh kayak si almarhum kakak Mor, dan kakak Moro pun juga iya, termasuk Yo Min Son. Awalnya saya menggunakan trik-trik sulap Komandan. Jadi karena mereka ini pertama saya lihat kok dia takut dengan ular ya, yang paling pertama ketemu dia takut dengan ular Komandan. Karena waktu itu saya ngambil apa itu kayak ular-ular gitu Komandan. Saya buang gini, mereka, woi ular, walau. Mereka lari. Kau takut katanya Yo Min Son? Kira. Takut. Oh, saya kasih masuk dia suang gitu di dalam uang tuh. Ayo jauh ya. Apa tuh gini? Ular nih. Aduh, ular paling besar, kecil begini udah takut deh. Aye. Bahaya be. Saya taunya nih nongol ide gitu Komandan. Wah, kayaknya asik juga nih saya prank-prank mereka nih pakai ular-ularan ini kalau ini. Akhirnya nongol lah akal-akal bulus itu Komandan. Tapi mereka asik. Coba kok ini, bisa ke tidak? Akhirnya mereka memberikan tantangan, dan melalui tantangan itulah ibaratnya ketemu jalan untuk berkomunikasi, dan terciptalah hiburan, suasana yang bisa meriah. Nah, akhirnya kita bisa bermain. Wah, saya harus punya trik ini, saya bermain sulap. Yang mungkin biar nggak sama dengan yang lain juga. Ketika otak buntu misalnya, wah kayaknya sulap udah habis akal ini, udah habis ide ini, udah coba kita larinya ke olahraga. Dan memang apa ya Komandan, memang kita mempersiapkan itu emang karena keadaan juga keadaannya yang sangat-sangat terbatas. Jadi akhirnya kita menggunakan pepatah ya, tidak ada tali ya akar pun jadi. Gitu Mbak Grace. Jadi mungkin melalui humoris itulah, karena mereka sukanya emang bercanda, baik itu ibu-ibunya, tapi bercanda dalam artian kita bercanda yang sopan awalnya. Tentunya kita ketemu celah, oh mereka suka seperti ini, oh mereka suka hiburan rupanya. Dan memang dari situlah saya berpikir, oh bahwa saudara-saudara saya di sana itu memang kurang tentang inspirasi, kurang inovatif, kurang untuk ruang untuk berekspresi lah, meluangkan dia kejenuhan mereka, sekiranya buat hiburan mereka, itu yang sangat mereka butuhkan. Makanya saya pun mengemban tugas ya, saya harus bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Jadi ikhlas, jadi enggak tanpa mengharap apa-apa. Negara sudah menggaji saya kok, tanpa mereka ngasih duit pun juga saya sudah dapat duit lah ibaratnya gitu. Karena negara pun sudah membayar saya. Makanya saya berbuat dengan ikhlas, karena kenapa? Itulah senjata kami untuk hidup berbaur dan bisa selamat berangkat dan selamat kembali pulang dalam keadaan utuh. Nah cuma ya triknya tadi ya melalui celah-celah mereka lah, yang tadinya takut ular, katanya kita coba pakai sulap, dia kok senang, akhirnya mencari terus dan memberikan tantangan, dan akhirnya terciptalah saya bermain sulap yang ala kadarnya, yang sederhana saja Komandan. Waktu bikin Pak Moro dengan almarhum Pak Mutor bingung. Bisa matain kayu pakai uang. Oh iya. Mukanya bingung banget tuh, beneran bingung.
Thank you. Iya, iya. Cuma itu kan izin komandan, izin ini Mbak Grace. Kalau sebenarnya pensil dengan uang kertas, kalau kita di Merpati Putih biasanya kita emang itu menggunakan ini ya komandannya, kayak yakin dengan saluran energi yang kita salurkan, tapi biasanya bukan menggunakan duit, tapi memang ada tingkatannya Mbak Grace ya. Ada tingkatannya. Kalau yang hebatnya tingkatan yang udah di kelas atas itu biasanya dia menggunakan malah sehelai alang-alang rumput bisa matakan pensil. Bahkan bisa pun juga rambut yang digulung-gulung kecil bisa matakan pensil. Nah kalau saya kan ibaratnya, wah gimana nih caranya nih, karena emang saya belum terlalu mendalami MP juga komandan. Tapi saya belajar trik gimana sih caranya nih benda mati ini, benda ini saya bisa racik menjadi suatu hiburan dan menjadi keren gitu dilihat kan. Ini saya berpikir ya kayaknya seperti ini. Saya berpikir larinya ke geometri fisika saja Mbak. Sebenarnya ada ilmu-ilmu fisika yang bisa kita ini pelajari. Ternyata dengan cara seperti ini, teknik seperti ini, benda keras itu bisa, benda-benda yang keras ini bisa patah. Nah melalui trik itulah makanya saya salurkan. Sisa dilatih dan dilatih. Nah, makanya saya bilang kan tiada yang hebat, hanya orang yang terlatih saja mungkin latihannya yang hebat. Tapi kakak belajar dari mana dan sejak kapan itu sulap-sulap itu, apa spontanitas di sana, atau memang udah ada pengetahuan dari sebelum-sebelumnya? Awalnya pada saat mau ini Mbak ya, saya punya teman TC dulu, teman saya ini orangnya orang tinju Mbak, tapi dia mendalami di bidang seni sulap. Nah, padahal dia cuma bermain kalung, nyantolin ring, terus paku dimasukin hidung. Itu gimana caranya? Sambil belajar nanya-nanya, ternyata ya emang itu keterampilan. Terus kadang menciptakan api tanpa dibakar pakai korek gitu, ternyata ya. Dari situ saya tertarik. Pokoknya asik juga nih buat hiburan. Utamanya nanti tujuannya kayak anak saya lah ibaratnya gitu, ayahnya bercanda dengan anak main-main sulap kan asik kayaknya. Jadi setelah itu tahu-tahu saya dapat perintah lagi berangkat ikut tugas ke Darfur. Nah pada saat itulah saya malah kayaknya saya lebih perdalam nih kayaknya, supaya siapa tahu kita di sana bisa memberikan yang terbaik lah buat negara. Ya kan ada ini komandan, pada saat medal parade itulah kita mau nggak mau harus bisa tampil lah, memberikan yang terbaik. Ya tadi tuh. Tamam. Indonesia. Tamam. Mantap. Ada cip-cipnya enggak? Bukain bang. Dibuka. Dibuka bang, dibuka. Hancur. Aduh, kasihan anak-anak ini. Adik, dua. Itu. Sukron. Cup. Tamam. Sukron. Wah, nggak cukup ini.
Yes, any volunteer to select the pencil for the breaking? We will break the pencil, but with paper money. We know the money is powerful. And we need to volunteer to hold the pencils. Two person to hold the pencils. And we have also the money. If the pencil is broke, then the money will belong to the breaker. Break the pencil with the paper money. Okay, ladies and gentlemen, focus, concentrations. Yes, كسر جو الرصاص بالعملة الورقية. كسر جو الرصاص بالعملة الورقية. This is not a magic. The $100 bill is powerful. Oh, it's a bonus. The money is a bonus for the breaker. Once more. Another 2 volunteers. Dari situlah Mbak Grace saya ya memahami sedikit lah dunia hiburan, dunia sulap. Dan bisa juga dicontoh nanti yang Satgas yang lain kalau ada tim yang punya keahlian ini, ya cocok untuk menghibur ya, apalagi di pedalaman, dari hiburan susah. Kan anak-anak yang pengen ngumpul semua pada kaget, tiba-tiba uang muncul di sini terus pada kaget. Mukanya natural banget gitu, natural kaget. Kalau bisa pakai baju sekalian. Sekali-sekali kan nggak apa-apa ya, itu sarana pendekatan ke masyarakat khususnya ke anak-anak. Ini bisa menjadi inspirasi juga. Baju sulap, nggak apa-apa untuk hiburan ya. Jadi ini satu selain pengobatan, pengajar pendidikan, hiburan nyanyi udah biasa, mungkin sulap jarang ya, tidak menjadi contoh. Tapi kita kayaknya penasaran nih Kak. Iya, coba kali Kak. Bisa nggak di sini? Coba dong. Spontan ini. Apa yang kira-kira yang memungkinkan saat ini juga nih buat pemirsa yang setia nih yang. Siap. Nih, coba kalau ini live dari Zoom ini coba. Ada trik apa ya? Siapa apa nih kira-kira komandan yang bisa kita lanjutkan? Wah, itu semuanya udah siap. Ini buka dompet. Udah standby namanya. Jangan keluar api. Keluar api. Tarik ini dulu, Mbak. Tunjukkan aksimu. Kita gunting dulu dia komandan kertasnya. Oke. Wah. Spontan banget ya, Bu ya. Jadi kita pakai ini aja Mbak Grace ya. Soalnya ya uang apa nih, uang 100. Apa mau sekalian kita bongkar triknya nanti? Jangan. Jangan ya. Yang mau tahu triknya DM aja. Nanti ya. Puluhan ribu orang tahu dong triknya. Nama kertas. Ya. Sebenarnya sih ini pernah saya lihat, ya ini awal diajarin sama teman, taunya saya pelajari beli bukunya Demian gitu komandan. Nah setelah beli bukunya Demian inilah baru mulai saya pelajari. Jadi ini trik-triknya Demian dengan ya kumpulan-kumpulan mereka lah komandan. Intinya uang ini kan mungkin udah pernah masuk ke ini Mbak ya, kita masuk ke video saya waktu saya ngambil kayu ya, gotong royong kalau nggak salah itu bersama kakak. Jadi gimana caranya uang ini kita tusuk, uangnya tidak sobek, dan yang sobek cuma kertasnya dulu. Nah, kalau secara logika kan orang berpikirnya wah ini magic ini. Nah, tapi gimana caranya ya kita meracik kertasnya ini yang sobek tapi uangnya enggak komandan. Padahal kalau kita lihat ini uang kertas lembar gini nggak ada sobeknya. Nanti kita sobek pakai apa ini? Lidi aja Mbak ya. Izin komandan. Mungkin kita tusuk
pasang ke tengah gini ya, Mbak Grace. Ini saya helai kertasnya utuh, dan ini uangnya. Kita masukin, jadikan satu. Setelah itu kita Ya, oke, diangkat. Nah, kita masukin ke tengah. Setelah itu kita jadikan satu. Nah, ini kan udah di tengah-tengah gini, Mbak. Ya. Ya. Nah, nanti lidinya ini masuk ke sini. Nah, biasanya pesulap punya jalan tikus biasanya, Komandan. Punya rahasia sendiri. Jadi itulah yang dipegang Tugu samanya dengan kita militer memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya. Jadi ini Grace-nya kita masukin ke tengah gini. Jadi uangnya ini harapannya tetap di tengah gini ya. Tetap di tengah. Setelah masuk, nah ini harapannya kita tusuk dia nih, Mbak. Nah, biasa kalau kakak Mukur itu almarhum dia senangnya itu saya ngasih mantra-mantra itu humbola. Pakai Suanggi. Jadi laki-laki pun juga si Mui paling senang kata-kata itu. Akhirnya saya gunakan terus, Komandan. Jadi ini Mbak ya, Mbak Grace kita udah masukin, posisi dia udah tetap di tengah. Oke. Dan kertasnya pun juga sudah. Dan kalau mau dilihat pun juga udah masih gini. Kita masukin, kita tusuk. Hum. Oh, enggak tembus ini. Nah, wow. Sekarang udah tembus ya, Mbak ya. Uangnya sobek harusnya nih uangnya. Harusnya uangnya sobek. Harusnya kalau logikanya uangnya nih sobek, Komandan. Tapi yang ini gimana caranya kita buat yang sobek cuma kertas luarnya doang. Hup. Nah, tarik dia, tembus. Nah, sekarang kita buka kertasnya, Komandan. Nih. Uangnya? Nah, ini kertasnya udah kayaknya mana nih? Oh iya, Belum ada. kan? Nah, sekarang uangnya yang kita harus rapikan pinggirnya. Bolongnya hilang. Sop. Wah, masih tetap bisa dibeli nih. Kalau bolong nggak Itu dia. bisa beli anggur kuku. Iya. Itu udah gini rasanya. Kalau yang mau rahasianya deh, jangan Iya. dibongkar di sini. Ya bukan sini nanti semuanya pada tahu dong. Ya. Bagaimana kelihayan? Lagi aku soalnya, Komandan. Lama nggak latihan jadi perlu diasah terus ya, Mas. Kecepatan tangan dan segala Ya. macam. Tapi ini modal ya, betul. Ya. Kamu kalau udah punya gini, tingkatkan terus. Suatu saat pasti dibutuhkan untuk kapanpun ada Ya. promosi lain. Ini menjadi satu teknik mendekati anak-anak khususnya ya. Bagus, Ya. luar biasa. Sudah. Ya, terkadang hal-hal yang sederhana itu, Komandan, yang bisa membuat kita Betul. Saya lihat anak-anak antusias ya, nontonnya. Yang main tali juga anak-anak sampai ada ngintip-ngintip dari bawah jaket. Kenapa kok bisa ngintip talinya? Kayaknya bohong, tapi bohongnya di mana gitu. Ada orang gede juga yang ikut nonton. Ya, bapak pun ada yang sampai nimbrung ya. Wah, keren itu. Ya, saya pikir biasanya kalau lagi main gitu, Mbak Grace ya, terkadang terlintas di pikiran sini, waduh ini pesulap-pesulap senior yang udah papan atas nih kayaknya ketahuan nih lu lihat saya nih aksinya. Mungkin udah Pesulap kita tentara. Iya. Kalau pesulap Siap. terus semapta nggak bisa kan? Iya. Kita suruh surat ya bisa nggak apa-apa. Bisa ada di komputer, bisa semata. Oh bisa. Ayo mantap betul. Apalagi Kak, terjawab nih masalah sulap. Ya. Soalnya banyak yang bilang ini soal sulapnya tolong dibahas gitu. Ternyata udah ya. Pas ya. Oke ya, jadi termasuk ya semua kan ya masyarakat berpikir bahwa kalian selama di sana ada tim yang baik ya, tim yang cocok, tim yang
kompak, teamwork kalau kata KKL. Teamwork katanya, walaupun kita belum tahu artinya. Teamwork. Tapi sehingga komentar, kalau kita baca komentar, ya gitu selalu sampai dengan hari ini supaya kembalikan mereka ya. Mungkin masyarakat kan ya pengen supaya tinggi nambut itu bisa dikelola lebih baik lagi. Tapi perlu juga masyarakat tahu bahwa dan mungkin juga mereka harus ke situ terus ya. Jadi ada rolling. Jadi semua ini sebenarnya semua dilengkapi bagi semua prajurit siapapun yang bertugas di sana. Nih tim yang pengganti juga saya percaya kita harus dukung terus supaya bisa melakukan sama seperti yang lain. Jadi tidak boleh tergantung pada satu tim ya. Tim ini harus di sana terus. Sebelum-sebelumnya juga pasti banyak yang bersama ya. Cuma nggak di-YouTube-in. Ya. Karena tim yang kemarin 8 orang juga masing-masing setelah kembali punya tugas lain lagi. Ada yang tugasnya sekolah, ada yang tugasnya harus menikah, ada yang tugasnya harus mau punya anak. Jadi ya kalau memang mungkin bisa kembali lagi ya bisa juga ya, tergantung bagaimana pertimbangan. Kita berharap semua tim kita dukung semua masyarakat. Ayo teman-teman berkaryalah dengan melakukan yang terbaik ya, kalau ada penugasan bertanggung jawab supaya sukses dalam masyarakat. Ya. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Ihsan? Apa ya Komandan? Mungkin cuma salam ini saja buat seluruh saudara-saudara Nusantara, seluruh Nusantara yang melihat kita lagi ngobrol bersama dengan Mbak Grace dan Komandan. Ya, salam sejahtera buat semuanya dan terima kasih kepada seluruh netizen yang sudah membantu tim dari penyakit Mas Revi, melalui Mas Revi terus akhirnya turun sampai ke Ali Gibran Ihsan. Kami pun sangat berterima kasih dan ya semoga Tuhan yang bisa membalas. Kalau kita nggak bisa membalas, kita hanya perantara saja Komandan. Semoga budi pekerti para sahabat saudara-saudara semua bisa menjadi amanah, menjadi ibadah dan suatu saat insya Allah akan dibayar oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin jadi ladang amal ibadah di hari kemudian. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf kemudian apabila kami ada kekurangan dan ada salah mungkin ya tak lepas kita dari manusia biasa Mbak Grace ya. Ya. Kita mohon maaf juga. Oke, ini bulan Agustus ini bulan kemerdekaan Indonesia. Bentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Mungkin ada pesan-pesan dalam rangka Hari Kemerdekaan? Untuk pesan-pesan sih, kemudian mungkin kalau khusus ke Tinggi Nambut saya, ayo, mari Tinggi Nambut kita bisa maju. Jangan selalu kita berpikir kita di gunung, kita di desa, kita tidak bisa maju. Padahal mereka punya potensi, punya keinginan, punya jiwa, punya kemauan pengen maju. Sisa kita bagaimana cara untuk mensupport mereka, mendorong mereka dari belakang. Jadi mungkin pesan-pesan saya untuk Tinggi Nambut, ayo bersatu, mari kita bersatu padu, tetap kita dalam naungan di bawah kibaran Sang Saka Merah Putih, kita tetap bersatu, kita kuat, bercerai kita runtuh. Dan semboyan itu emang benar karena emang baru setahun kemarin kita merasakan bahwa wah ternyata kita bisa meskipun cuma berapa persen yang terwujudkan. Mungkin pesan-pesannya itu saja Komandan. Ya, Tinggi Nambut, ayo mari kita maju, ciptakan perdamaian dan kedamaian dan suasana yang meriah, suasana penuh saudara, suasana penuh riang, penuh persaudaraan, dimanapun itu ya kita tetap bersaudara. Ya, itu saja Komandan, mohon maaf kurang lebihnya Mbak Grace. Ya. Betul sekali ya, jadi kalau kita damai itu hidup itu indah gitu ya. Kita lihat bagaimana kita berbaur, kemudian bisa melakukan aktivitas semuanya setelah damai, dan berkat teman-teman juga diawali dari penyakit dan teman-teman yang lain, kita melihat bagaimana respon komentar dari saudara-saudara kita masyarakat seluruh Indonesia, semua sangat mencintai Papua ya, mendukung apa yang pembangunan yang sedang dilaksanakan di sana. Mungkin orang banyak yang nggak tahu selama ini
bagaimana kehidupan di saudara-saudara kita. Dan lewat channel-channel teman-teman ini ada banyak bantuan ya, spontanitas hamba-hamba Tuhan yang tergerak hatinya supaya untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Tidak usah tergantung pemerintah. Kalau pemerintah juga memberikan bantuan, kita syukuri dan gunakan yang sebaik-baiknya. Tapi masyarakat juga tergerak ya. Nah, kami semua mengundang saudara-saudara yang lain, silakan hubungi teman-teman yang di pos yang tim yang lama ataupun yang sedang bertugas untuk bisa menyalurkan bantuan bagi saudara-saudara kita baik di Tinggi Nambut maupun di tempat-tempat yang lain, sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, seperti dalam kita. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kita bersyukur ulang tahun Indonesia sudah merdeka. Mari tingkatkan perdamaian di negara kita bangun negara kita bersama-sama sesuai tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kita Siap. Terima kasih. Jangan lupa. Selamat malam, Komandan. Bersikapnya nanti DM ke Grace DM supaya aja. belajar. Ya, Komandan. Ya, Udah. ya, salam sama keluarga ya. Terima kasih Kakak Iksan. Ya, Komandan. Waalaikumsalam. Sukses Mbak Grace, Komandan juga semakin karir semakin lancar, semakin sukses. Antara juga. Siap. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Waduh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!